Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasil Hilman dengan 5261 dari kelas Informasi Sipil. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang word embedding pada NLP, mulai dari pengertian dan konten serta outputnya. Yang pertama, apa itu word embedding? Word embedding adalah teknik dalam NLP yang mengubah kata menjadi bentuk angka. Nah, pada dasarnya komputer itu kan tidak mengenal kata, jadi dia itu mengenal hanya angka binary, yaitu 0 dan 1. Nah, oleh karena itu kita memerlukan word embedding untuk memahamkan atau untuk membuat komputer mengerti tentang bahasa kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau diibaratkan komputer itu tidak paham kata mahasiswa atau dosen. Nah, komputer itu hanya paham angka, atau misalnya kalau dosen itu angka 1, kalau mahasiswa angka 0. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan dan fungsi dari word embedding. Nah, tujuannya adalah untuk merepresentasikan kata dalam bentuk numerik yang bermakna. Nah, jadi untuk menangkap hubungan antara kata secara sistematik. Nah, nanti di antara kata-kata itu nanti ada hubungannya seperti itu. Nah, fungsinya dalam NLP sendiri digunakan untuk analisis sentimen. Nah, analisis sentimen ini kan dia misalnya untuk kalimat yang positif itu kan kata-katanya bagus dan bersifat seperti pujian. Nah, itu dikasih label 1. Nah, dari kalimat itu nanti kan ada kalimat negatif dikasih label 0. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan word embedding ini juga bisa digunakan untuk sentimen analisis, seperti itu cara kerjanya. Dan juga bisa digunakan untuk chatbot. Nah, pada bagian customer service, misalnya si klien A ingin bertanya apa itu word embedding. Nah, nanti di sistem atau di database-nya itu dikasih angka 1 untuk memunculkan pertanyaan tersebut yang hampir sama. Misalnya bertanya apa itu word embedding, terus ada yang ketik word embedding. Nah, itu dikasih label, misalnya di kata kuncinya word embedding, seperti itu. Nah, contoh penerapannya di dunia kerja banyak digunakan untuk customer service chatbot, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, serta juga untuk mencocokkan CV, sama seperti untuk tax similarity yang tadi, yang pada video yang sudah saya jelaskan. Nah, di media sosial sendiri ini digunakan untuk menganalisis opini apa yang sedang booming terjadi hari ini, misalnya seperti itu. Nah, artinya word embedding ini sangat berperan penting dalam sistem berbasis chat dan keputusan otomatis. Nah, kemudian tahapannya dari word embedding ini, tahapannya yaitu yang pertama, secara sederhana presenting terjadi pengumpulan data, contoh kalimat atau dokumen seperti teks. Nah, yang pertama kita menjadikan hurufnya menjadi kecil terlebih dahulu, lalu kita melakukan tokenisasi atau mecah kalimat menjadi kata. Nah, selanjutnya saya sudah menyiapkan kode dari word embedding seperti ini. Kode ini sebelumnya sudah saya coba dan berhasil. Nah, saya kembali jelaskan di sini. Di sini ada install Genshin LTK. Nah, ini yang perlu digaris bawahi yaitu pada bagian tanda seru. Nah, tanda seru ini penting adanya di NLP atau di Google Colab. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk mendeteksi sistem itu harus paham, yaitu sistem menjalankan install Genshin NLTK. Nah, Genshin NLTK ini fungsinya untuk apa? Nah, ini untuk membuat web frekuensi. Nah, seperti ini nanti akan memunculkan
grafik seperti ini nanti munculnya. Atau untuk vektorisasi, nah dari jumlah-jumlah ini itu memerlukan import Genshin and LTK. Terus ini kita mempunyai data. Nah seperti yang tadi saya ceritakan, itu harus kita punya data atau kata. Saya suka makan nasi goreng. Nah ini kan dua hal yang hampir sama, nasi, sama-sama nasi, suka dan makan. Nah ini dua hal yang berbeda. Nah dia suka, lalu kami makan nasi bersama. Nah ini beberapa hal yang berbeda. Ini contoh katanya. Selanjutnya tokenisasi katanya. Nah ini untuk perintah tokenisasi katanya, yaitu tokenis score sentences. Nah for call in kalimat token sama dengan call lower. Nah lower ini gunanya untuk apa? Untuk merubah kata atau huruf yang besar menjadi kecil. Nah dilowerkan atau dikecilkan. Nah split ini gunanya untuk men-split data. Nah, selanjutnya di tokenisasi. Nah selanjutnya print hasil tokenisasi. Nah nanti akan muncul hasil tokenisasinya. Nah tokenized sentences, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah ini word embeddingnya atau vektornya. Vektornya akan muncul di kode di print ini. Nah untuk menampilkannya yaitu kita perlu model vektor v2. Nah kita menggunakan word 2 vc. Nah ini akan menjadikan vektor dari hasil dari tokenisasi. Nah, seperti itu. Kemudian nanti akan menampilkan word embeddingnya. Nah ini printnya seperti tadi yang saya jelaskan untuk memunculkan ini. Nah seperti itu. Selanjutnya ini untuk menghitungnya similarity dekat komentarnya sama seperti ini. Word embedding sama seperti similarity atau kalimatnya, karena ini adalah proses setelah melakukan similarity. Nah selanjutnya saya lanjutkan. Nah maka akan muncul hasil tokenisasinya. Saya suka makan nasi, saya makan nasi goreng. Nah, ini adalah vektor dari saya, ini adalah kesamaan kata saya. Nah ini adalah vektorisasi dari suka. Nah ini hampir sama, 21 ini 29. Nah, ini 16 suka mie. Kemudian makan nasi, makan dan nasi itu ini kemiripan makan dan nasi itu 0,57. Selanjutnya ada kata mirip dengan makan. Nah mie, kami, dia. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya sistem ini tidak mengerti apa yang kita ketik. Nah jadi dia itu mengerti dengan angka seperti ini. Pada komputer-komputer yang kita gunakan sehari-hari juga dia mengenal kata-kata yang kita ketik itu menjadi angka-angka seperti itu. Nah cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.